Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bidan. Dan sebelum kita menjawab FR untuk part kedua ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Baiklah, untuk part 2 kali ini yang pertama kita akan membahas tentang RPJMN di bidang pembangunan kesehatan, khususnya di nomor 4 dan di nomor 7. Di nomor 4 ada kesehatan yang membahas tentang angka kematian ibu atau AKI menurun, yaitu di tahun 2015 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian yang kedua, stunting balita menurun di tahun 2018 menjadi 30,8%, dan yang ketiga, kepesertaan JKN yang meningkat pada Januari 2019 menjadi 81,4%. Kemudian di nomor 7 yaitu kesetaraan gender. Nah, indeks pembangunan gendernya meningkat, indeks pemberdayaan gendernya juga meningkat, dan indeks ketimpangan gendernya menjadi menurun. Dan selanjutnya, pencapaian sasaran pokok RPJMN 2015 sampai 2019 terbagi 3, yaitu on track, perlu kerja keras, dan sulit tercapai. Kita lihat yang on track-nya. Yang pertama yaitu ini terbagi 3 ya. Yang pertama, KIA dan gizi anak, yang meliputi kematian ibu, TFR, CPR semua cara, kemudian kematian bayi. Nah, selanjutnya ada penyakit menular yaitu TB, HIV, eliminasi malaria, imunisasi dasar lengkap. Kemudian yang terakhir yaitu akses, meliputi ketersediaan obat vaksin di puskesmas dan obat yang memenuhi syarat. Kemudian yang termasuk ke dalam perlu kerja keras meliputi akses, yang mana itu stunting pada baduta, cakupan kepesertaan JKN atau KIS, yang ketiga akreditasi puskesmas, dan yang keempat puskesmas dengan 5 jenis tenaga kesehatan. Itu yang masih perlu kerja keras. Kemudian yang sulit nih, yang sulit tercapai meliputi 3, yaitu tekanan darah tinggi, obesitas, dan perilaku merokok. Semuanya adalah penyakit tidak menular. Itu yang sulit tercapai. Jadi diingat-ingat aja, yang 3 ini on track, yang dalam proses, kemudian perlu kerja keras, dan sulit tercapai. Sulit tercapainya ini hanya ada 3, yaitu penyakit tidak menular, hipertensi, obesitas, dan perilaku merokok. Oke? Kemudian arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ada 5 nih strategi RPJM. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi atau KESPRO. Nah, yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, penguatan GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang terakhir, peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan atau POM ya. Jadi ingat-ingat aja yang 5 ini. Nah, FR selanjutnya tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat ya, perilaku bukan pola. Biasanya orang sering salah nyebut pola. PHBS ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Gitu. Nah, ada beberapa tatanan di dalam PHBS. Ada 5 ya. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Yang kedua, PHBS di sekolah tentunya. Kemudian di tempat kerja, di sarana kesehatan yang pastinya, dan yang terakhir di tempat umum. Ingat yang 5 ini.
Nah, kemudian yang ada juga di dalam kisi-kisi, yaitu indikator PHBS pada keluarga. Nah, ada 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh nakes. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Yang keempat, tentunya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kelima, menggunakan air bersih. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik nyamuk. Dan 8. Konsumsi buah dan sayur. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Selanjutnya, fungsi pelayanan puskesmas. Nah, ini mengenai puskesmas. Fungsi pelayanannya yang pertama yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Pusat penggerak pembangunan ya. Yang selanjutnya, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, jadi masyarakat dan keluarga. Yang terakhir, pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ingat, pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya ada peran puskesmas. Peran puskesmas di sini sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat di wilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. Oleh karena itu, puskesmas memiliki pembantu yaitu pusling, termasuk juga bidan desa dan pustu. Kemudian ini adalah program pokok puskesmas meliputi 20 program. Nah, yang pertama ini KIA, KB, jadi di sini jelas ya bidan yang berperan. Yang ketiga, usaha kesehatan gizi, counseling, pemberantasan dan pencegahan penyakit menular, pengobatan termasuk penanganan darurat karena kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan. Selanjutnya, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK, pembinaan pengobatan tradisional, kesehatan remaja, dan yang terakhir dana sehat. Selanjutnya yaitu ada upaya-upaya kesehatan wajib puskesmas yang dikenal dengan Basic Six. Yang pertama yaitu Promkes, yang kedua Kesling, yang ketiga KIA dan KB, yang keempat perbaikan gizi, yang kelima upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya upaya pengobatan. Tujuan partograf, yang pertama mencatat hasil observasi persalinan, kedua mendeteksi apakah persalinan berjalan secara normal, tiga mencatat kondisi ibu dan janin, dan empat untuk membuat keputusan klinik. Selanjutnya yang selalu naik di FR yaitu tanggal cuci tangan. Tanggal cuci tangan pakai sabun sedunia. Ingat, tanggal 15 Oktober merupakan Global Hand Washing Day. Kemudian langkah cuci tangan menurut WHO. Tentunya ada 6. Yang pertama, menggosok tangan dengan sabun, telapak tangan diputar-putar, kemudian gosok punggung tangan, sela-sela tangan, dan kunci. Dan yang kelima, ngegas, itu kayak ngegas untuk membersihkan ibu jari, dan selanjutnya membersihkan kuku-kuku jari. Nah, tentunya di musim pandemi COVID-19 ini, tentunya mencuci tangan, langkah cuci tangan yang benar harus wajib banget untuk dihafalkan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.